Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mulai dari dasar hukum yang melandasi PHK, pengertian PHK, PHK yang dilarang, dan lain-lain. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Desi Rahmadani, yang kedua ada Dia Fitria Latifah, yang ketiga ada Dwi Kurniawati, dan terakhir ada saya sendiri, Karina Alami. Yang pertama ada dasar hukumnya, dasar hukum mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam pasal 1, angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Selanjutnya ada pengertian PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Ada juga PHK yang dilarang. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menetapkan bahwa seorang pengusaha atau perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak terhadap karyawannya atau pekerjanya hanya dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha tidak boleh memutuskan hubungan kerja pada pekerja atau buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerja atau buruh yang berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, misalnya umat muslim melakukan ibadah haji yang memerlukan waktu minimal 2 minggu atau maksimal 1 bulan. Yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja atau buruh mendirikan menjadi anggota pengurus serikat. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Yang kedelapan ada pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang terakhir karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja atau buruh dalam keadaan cacat atau sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang memerlukan jangka waktu penyembuhan yang belum dapat dipastikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Fitria Latifah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Karina tentang alasan PHK oleh perusahaan. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat, seperti melakukan penipuan, memberikan keterangan palsu yang menekan perusahaan,
mabuk, melakukan asusila atau perjudian, menyerang, penganiayaan, mengancam, membujuk teman untuk melanggar peraturan perusahaan, merusak barang perusahaan, membocorkan rahasia perusahaan, dan melakukan pidana lainnya. Itu biasanya perusahaan akan bisa melakukan pemberhentian kerja. Selanjutnya, alasan PHK oleh pekerja. Dalam pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, maka seorang pekerja harus menyelamatkan kehendaknya dalam waktu 1 bulan sebelum mengundurkan diri dari pekerjaan. Seandainya pekerja atau buruh mengundurkan diri secara diam-diam, pembuatan pekerja tersebut dianggap perbuatan melawan hukum. Untuk menghindari segala akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum, seorang pekerja harus secepatnya membayar ganti rugi atau mengakhiri hubungan kerja tersebut secara mendesak. Selanjutnya, prosedur dan mekanisme PHK. Yang pertama, teknik dan cara pemutusan hubungan kerja, yaitu dengan merundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak, yaitu pihak perusahaan dan pihak pekerja. Jika memang hasil akhir PHK adalah tetap dilaksanakan, maka diajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau biasa disebut dengan Pengadilan Hubungan Industrial, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Catatan, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima oleh karyawan. Selanjutnya ada PHK yang tidak perlu penetapan PHI. Berdasarkan pasal 154 nomor 13 tahun 2003, penyebab PHK demi hukum adalah ada 4. Yang pertama yaitu pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan karena bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. Yang kedua, pekerja atau buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha, dan berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya. Yang ketiga, pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau peraturan perundang-undangan. Atau yang kelima, pekerja atau buruh meninggal dunia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dipresentasikan oleh Saudari Dwi Kurniawati. Selanjutnya, saya Dwi Kurniawati akan melanjutkan presentasi, yakni skorsing. Tindakan skorsing biasanya dilakukan pengusaha terhadap pekerja atau buruh yang dalam proses PHK antara lain disebabkan oleh karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan berat yang tertangkap tangan dan dapat mempengaruhi karyawan lainnya, seperti merusak alat-alat produksi atau menghilangkan barang bukti atas kesalahan berat yang dilakukan. Selanjutnya, kompensasi akibat PHK. Dengan berakhirnya hubungan kerja, pengusaha wajib memberikan kompensasi PHK kepada karyawan yang bersangkutan. Apa saja kompensasi itu? Yang pertama, uang pesangon. Pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang di-PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan, tetapi tidak diberikan kepada karyawan yang resign atas kemauan sendiri. Besarnya pesangon didasarkan atas masa kerja dengan ketentuan minimal. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja atau UPMK. Karyawan yang berhak mendapat kompensasi ini adalah karyawan yang di-PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan. Karyawan yang resign tidak mendapatkan UPMK. Selanjutnya, yang ketiga, uang penggantian hak. Kompensasi karyawan ini berlaku untuk semua jenis PHK di atas. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima, misalnya
cuti tahunan yang belum diambil dan gugur. Yang keempat, uang pisah. Kompensasi ini khusus untuk PHK yang disebabkan karyawan resign atas kemauan sendiri. Karyawan yang diberhentikan perusahaan karena mangkir dari kerja 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil 2 kali oleh pengusaha juga termasuk PHK atas dasar karyawan mengundurkan diri. Selanjutnya, komponen upah untuk kompensasi akibat PHK. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan kompensasi dan uang penghargaan masa kerja terdiri dari upah terakhir yang terdiri dari upah pokok atau basic salary ditambah tunjangan tetap fixed allowance, yakni segala macam tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja yang terdapat dalam pasal 157 ayat 1 penjelasan pasal 94 Undang-Undang Nomor 13/2003 dan SE Menaker RI nomor SE 07/Men/1990. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baiklah, selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Hak pekerja yang ditahan oleh pihak berwajib. Dalam hal pekerja ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kesalahan tindakan pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib untuk memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang bersangkutan yang menjadi tanggungannya, yakni sebagai berikut. Apabila jumlah keluarganya 1 orang, maka tanggungan yang ditanggung perusahaan ialah sebanyak 25% dikalikan dengan upah. Apabila 2 orang, maka 35% dikali upah. Apabila 3 orang, maka 45% dikali upah. Dan apabila 4 orang atau lebih, maka sejumlah 50% dikali upah. PHK karena pensiun. Untuk pekerja yang memiliki program pensiun, untuk karyawan yang iurannya dibayarkan penuh oleh pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon, uang perhargaan, masa kerja, maupun uang pengganti hak. Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima, sekaligus dalam program pensiun ternyata lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh undang-undang, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Dalam pemutusan hubungan kerja terdapat 2 sudut pandang yang berbeda. Tentunya, di antara kedua belah pihak tersebut, yakni antara pihak pekerja dan pihak pengusaha. Di satu sisi, pihak pengusaha berpandangan dengan adanya pemutusan hubungan kerja, maka operasional perusahaan dapat dipertahankan dan dapat dihindari pemborosan tenaga kerja atau penghematan biaya usaha maupun berdaya guna untuk menjaga keseimbangan perusahaan. Namun di sisi lain, ataupun di sisi pihak pekerja, mereka berpandangan bahwa pemutusan hubungan kerja merupakan putusnya mata pencaharian, dengan persoalan utamanya berupa tidak adanya lagi kepastian tetap bekerja maupun jaminan pendapatan. Sebenarnya dalam masalah pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha atau pemberi kerja, bisa saja tidak menimbulkan masalah jika saja pihak pengusaha bersedia memberikan segala tanggung jawabnya, seperti pemenuhan hak-hak pekerja seperti pemberian pesangon, penghargaan, dan lain sebagainya. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja. Dalam pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, maka seorang pekerja harus menyatakan kehendaknya dalam waktu 1 bulan sebelum mengundurkan diri dari pekerjaan. Seandainya pekerja atau buruh mengundurkan diri secara diam-diam, maka perbuatan pekerja tersebut dianggap perbuatan melawan hukum. Untuk menghindari segala akibat dari tindakan yang berlawanan dengan hukum, maka seorang pekerja harus secepatnya membayar ganti rugi atau mengakhiri hubungan kerja tersebut secara mendesak. Baiklah, sekian saja video yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.